Pada pembahasan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang berbeda tentang perkembangbiakan tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. Bagaimanakah perkembangbiakan ketiga jenis tumbuhan tersebut? Yuk simak video ini sampai tuntas. Pernahkah kamu makan emping melinjo? Bahan baku emping melinjo adalah biji tanaman melinjo. Tumbuhan melinjo memiliki biji yang tidak terlindung bakal buah. Tumbuhan yang bijinya tidak terlindung atau tertutup bakal buah atau berbiji terbuka disebut tumbuhan Gymnospermae. Pohon pinus, pohon ginkgo, dan pakis haji juga termasuk Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan Angiospermae. Namun, tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan melinjo, terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Strobilus jantan memiliki mikrosporangia atau ruang-ruang spora. Di dalam sporangia, sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Strobilus betina tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora. Tiap megasporofil mengandung dua bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium atau kotak spora. Sel dalam megasporangium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Inti megaspora akan mengalami pembelahan mitosis membentuk sel telur. Penyerbukan pada Gymnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di dalam lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Tumbuhan Gymnospermae juga dapat berkembang biak secara vegetatif. Contohnya tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Tumbuhan pakis haji dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Perhatikan beberapa jenis tumbuhan berikut. Pernahkah kamu melihat tumbuhan tersebut berbunga? Lalu bagaimanakah cara perkembangbiakannya? Beberapa jenis tumbuhan tersebut merupakan famili dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku tidak memiliki bunga. Tumbuhan paku berkembang biak dengan menggunakan spora. Perkembangbiakannya dapat terjadi secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Sedangkan perkembangbiakan generatif tumbuhan paku terjadi pada saat kadar air pada kotak spora berkurang, sehingga menyebabkan kotak spora pecah dan mengeluarkan spora yang berada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Untuk lebih jelasnya, perhatikan proses gametogenesis tumbuhan paku pada gambar berikut. Pada tumbuhan paku dewasa terdapat bulatan-bulatan berwarna coklat gelap yang disebut sorus. Di dalam sorus ini terdapat sporangium dan di dalam sporangium terdapat kotak spora. Spora mengalami pembelahan meiosis. Pembelahan ini menyebabkan ruang dalam sporangium menjadi sesak karena terisi penuh oleh spora-spora baru hasil pembelahan. Kadar air pun menjadi berkurang yang menyebabkan kotak spora pecah. Spora akan tersebar dan tumbuh menjadi gametofit atau protalium. Protalium akan berkembang menjadi rhizoid.
Di dalam rizoid terdapat antheridium yang menghasilkan sel sperma berflagel atau berekor, dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium, dan terbentuklah zigot. Zigot tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku muda, lalu tumbuh dan berkembang menjadi paku dewasa. Demikian seterusnya. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan lumut. Lumut merupakan tumbuhan yang tentunya tidak asing bagi kamu. Coba perhatikan gambar berikut. Air sungai menjadi berwarna hijau. Apakah warna hijau ini karena adanya lumut yang tumbuh di dalam air? Bukan. Ini adalah ganggang atau alga yang hidup di air. Sekarang, coba perhatikan tumbuhan yang menempel pada bebatuan di pinggir sungai. Apakah ini termasuk lumut? Ya, ini adalah lumut. Lumut hidup secara berkoloni di bebatuan dan membentuk karpet. Jika diperbesar, lumut akan terlihat seperti gambar. Lumut merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan sel kelamin dan secara vegetatif dengan menggunakan spora. Agar dapat mengetahui lebih lanjut tentang perkembangbiakan tumbuhan lumut secara generatif dan vegetatif, simak penjelasan berikut. Perkembangbiakan vegetatif lumut. Perkembangbiakan vegetatif pada lumut terjadi melalui kuncup atau gemae dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Lalu, bagaimanakah perkembangbiakan lumut secara generatif? Simak penjelasannya. Ini merupakan proses perkembangbiakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dewasa menghasilkan kotak spora. Di dalam kotak spora terjadi pembelahan meiosis yang menyebabkan kadar air berkurang, sehingga kotak spora pecah dan keluarlah spora-spora. Pada kondisi lingkungan yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi protonema. Protonema ini menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sel sperma berflagel dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Pembuahan atau fertilisasi terjadi saat musim hujan, yaitu sel sperma berenang ke dalam archegonium dan membuahi sel telur. Lalu terbentuklah zigot. Zigot tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut muda atau sporofit muda. Sporofit muda tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa. Demikian seterusnya. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.